Oh, dulu Amang tugas di AKBP Kebayoran Lama ya, Amang ya? Betul, Ina. Kebayoran Lama. Yang Praja 3. Yang Praja ya. Ya. Ah ya, Praja. Jadi ya Praja 3 ya. Betul. Oke. Horas, selamat malam Amang Pendeta Limbong dengan Amang Pendeta SP Nababan. Selamat malam. Horas, Tuhan berkati sama semua. Satu lagi Sehat-sehat. Satu lagi lupa yang situa. Amang Pandiangan ada di situ. Oh ada ya? Pandiangan. Gak kelihatan Amang Pendeta Pandiangan belum buka. Inang Bibel Pro Inang Bibel kita. Pro sudah kelihatan. Inang Bibel Pro ada Inang, tapi karena situasi 2015 kita sama-sama Amang ditutup dulu semua. Jatiur. Iya. Iya, betul Inang. Inang sudah 716 Inang. Ya 2015 kita pernah jumpa. Udah 716 Amang. Silakan mungkin waktu jalan terus. Ya, jadi gimana kita mulai? Silakan Inang. Ya, supaya nanti pertanyaannya lumayan enak diskusinya. Banyak ditanya jawab begitu ya? Iya. Dengan jam 21 kan? Ya maksimum 2 jam lah begitu. Baik, Amang dan Inang. Selamat malam, Amang, Inang, Naposo, dan mungkin ada remaja kah yang hadir, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Seksi Sending, kami mengucapkan terima kasih banyak sudah memenuhi undangan webinar malam ini. Ini adalah webinar pertama yang dilakukan oleh Seksi Sending selama hampir 2 tahun. Kita mengalami pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, seminar biasa kita lakukan di ruang serbaguna. Kali ini, berhubung kondisi pandemik, maka dilakukan via Zoom. Tapi dengan demikian kita bersyukur dapat kembali bertemu dengan Amang Pendeta Dr. Sukanto Limbong yang pernah melayani kita tahun 2015 yang lalu, waktu beliau masih mahasiswa doktoral di STFJ Jakarta. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam webinar ini adalah selama acara dimohon agar speaker peserta dimatikan. Ketika bernyanyi diharapkan semua peserta bernyanyi dipimpin song leader yaitu Amang Sintua Hutagalu. Kita bernyanyi di tempat kita masing-masing dengan speaker tetap dimatikan kecuali song leader. Pada pembacaan Alkitab secara berbalasan, bagian jemaat akan dibacakan oleh Amang Sintua Hutagalu. Peserta membaca di tempat masing-masing dengan speaker mati. Tata cara pada saat tanya jawab akan dijelaskan kemudian oleh Amang Sintua Asihombing sebagai moderator. Kita harapkan webinar ini bisa selesai jam 21 malam ya, Amang. Baik, terima kasih. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk webinar ini. Kita ambil waktu teduh sejenak. Amin. Silakan PPT-nya, Amang. Ya. Webinar malam ini diambil dari kitab 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 11. Inang. Sebentar. Karina. Ya, silakan. Bagian lagu Amang halaman kedua. Oke. Baik, dengan bersukacita, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Endek 6, nomor 6 ayat 1 dan 2, Puji Jehovah Nasama.
Silakan PPT-nya, Amang. Udah kelihatan tuh, Bu? Enang? Mau lihat ya, Amang Pendeta Limbong. Baik, kalau begitu kita akan sebentar. Kita masuk di dalam foto. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Kami bersyukur malam ini ya Tuhan, kami boleh bertemu dalam Zoom meeting ini untuk belajar tentang firman-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami, baik secara pribadi maupun hidup bersama sebagai warga jemaat HKBP Kernolong, di mana pada tahun ini gereja kami berusia 102 tahun. Tuhan kami mohon, pimpinlah webinar ini dari awal sampai pada akhir, sehingga kami boleh tercerahkan, terberkati melalui setiap pembicaraan kami pada malam ini. Urapilah hamba-Mu, Abang Pendeta Dr. Sukanto Limbong yang akan membawakan materi. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Ampuni kelemahan-kelemahan dan kelalaian kami ya Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu tercurah kepada kami malam ini. Dalam Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada ibadah malam ini ialah tertulis pada Roma 11 ayat 25 sampai 32. Kita akan membaca secara berbalasan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk.
Silakan Amang Hutagalung. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti dahulu kamu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Amang dan Inang, kita akan masuk ke dalam pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Dr. Sukanto Limbong. Kita akan, sebelumnya saya akan membacakan sebentar kali ya, sebentar tentang beliau. Amang Pendeta Sukanto Limbong lahir di Peabang 5 Juli tahun 79, berkeluarga dengan Dr. Nancy, Biomas, Master Kedokteran SPD, SP spesialis penyakit dalam, dikaruniai 1 orang anak. Panggilan menjadi pendeta berawal dari STT HKBP Pematang Siantar tahun 97 sampai 2002. Studi lanjut S2 bidang Biblika Perjanjian Lama di STT HKBP tahun 2004 sampai 2006 dan studi doktoral bidang Biblika Perjanjian Lama di STFT Jakarta 2012 sampai 2016. Beliau ditahbiskan menjadi pendeta pada 25 Juli 2004. Baik, terakhir pelayanan, dari beberapa pelayanan di HKBP Pardamian Nagro Aceh Darussalam, dan terakhir Ketua Komisi Teologi HKBP 2021 sampai sekarang. Ketua Komisi Teologi HKBP 2021 sampai sekarang. Beberapa buku juga telah ditulis beliau, diantaranya Liturgi dan Drama Natal 1 dan 2, lalu ada All for Jesus, pengajaran berbasis alam dan karakter. Demikian biodata singkat dari Amang Pendeta Limbong. Sebelum kami serahkan kepada Amang Pendeta, baiklah kita bernyanyi dari lagu Buku Ende nomor 826 ayat 1 dan 2, Gohi Au Tuhan. Tentu dulu di ini speakernya. Arahin ke speakernya. Speaker itu speaker yang di bawah. Ya, tinggal play. Aduh. Saya nggak bisa masuk ya. Sebentar, nah. Tinggal play itunya, Nang. Ini kan itu ya. Share screen-nya dari Amang Pendeta Limbong tadi. Oh iya. Oke.
Silakan Amang Pendeta Limbong. Adorang so ta bongoti topik nanaing si uhalota si jakonota di bagasan parsaurata tikion ta pasada rohata jumulohita martangiang. Debata Jehovah manami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Marhite asidot olong ni roham nunga marpungu hamin waeng marhite teknologi virtual na buihu pake hami dalan nami lau pajupang buhi secara online rapon huriam marhite na hinobasan ni seksi sending di tonga-tonga ni huriam di tikion alania le Tuhan adorang sohu buka hami turpuhon takas maurupi pergugui hami asa hatamina suan nian di bagasan rohanami marhite Yesus Kristus Tuhan nami mangidu hami Tuhan. Amin. Di hamuna amanami nanami kepada ibu bapak saudara dan saudari semuanya yang kami hormati, amang pimpinan kita, pimpinan kami dulu di Siantar, amang pendeta resort kita sekarang di HKBP Kernolong, amang pendeta Robert Pandiangan, bersama Sudi amanami, nanami, keluarga, Padita, penguninang Bibil Pro, nang Sudi Parhobas Parhalado, nang Sudi Hita, kepada semua ibu bapak yang ikut dalam pertemuan Zoom kita pada malam hari ini. Salam dari kami, dari Pematang Siantar, dari STT HKBP, tempat kami bertugas mengajar, dan terima kasih untuk undangan. Memang kami dihubungi melalui Nang Sintua Hotmatiur, tapi kami terus berpesan supaya melalui amang pimpinan kita lah kami dapat menerima permintaan atau undangan ini, dan puji Tuhan, malam ini kami hadir atas seizin dan surat resmi yang disampaikan oleh gereja kita. Amang dan Inang, kami izin menyampaikan bahan ini melalui share screen untuk kita. Mudah-mudahan di layar kita masing-masing kita dapat mengikuti tampilan yang terang, yang tampak bisa dilihat dengan baik. Ini hanya untuk mempermudah kita bagaimana mengikuti dan menggumuli bersama topik utama kita, bersyukur dalam pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Kita nanti masuk ke dalam satu rujukan tekstual yang harus kita bahas sama-sama, itu 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Tetapi sebelum ini kami akan memulai dulu menyampaikan beberapa informasi awal. Yang pertama, kira sudedo kita terpapar COVID-19. Kalaupun bukan dengan virusnya, tapi kita terpapar dengan kerentanan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, hambatan yang beragam. Bahkan mungkin ketika kita tidak bisa semua datang di gereja, kita tidak bisa bertemu dan berkumpul dengan keluarga seperti sedia kala, maka kami menyebut kira sudedo kita terpapar COVID-19. Tapi tidak sama. Sebagian bukan dengan virus, tetapi dengan dampak-dampak. Situ tudo, kecil sekali kemungkinan kita dapat kembali ke normal yang lalu. Sehingga kalau kita melihat topik ini malam ini, sesungguhnya kita sedang berada dalam sebuah undangan melakukan normal yang baru ini dengan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Bersyukur dalam penyertaan Tuhan. Itulah cara hidup perjalanan baru kita.
Karena dari berkali-kali dunia dilanda pandemi, kecil sekali sebuah pandemi dapat berlalu dengan cepat. Itu kecil kemungkinannya. Dan ketika dunia berkali-kali dilanda pandemi, dia tidak melenyapkan dunia, tapi dia begitu banyak mengubah dunia kita. Maka bersyukur di tengah-tengah pemeliharaan Tuhan, itulah titik pergumulan kita yang mendasar. Supaya kita dapat melakukan perjalanan yang baru ini, selalu dengan bersyukur, mensyukuri penyertaan Tuhan. Pertama-tama kita harus menjelaskan dulu apa dan bagaimana pandemi, wabah, epidemi di dalam Alkitab. Banyak orang mengatakan, oh ini akhir zaman, ini tanda-tanda zaman, macam ragam yang disampaikan oleh orang-orang. Alai molotapayhutihut, catatan di Alkitab terhadap pandemi, kala itu bukan pandemi tapi lebih kepada epidemi. Epidemi pertama di dalam Alkitab itu ditulis di dalam Kejadian 12. Persis atau dekat tidak jauh dari pemanggilan Abraham. Sehingga ketika Abraham dipanggil, dia akan menjadi berkat bagi segala bangsa, diberkati untuk menjadi berkat. Tidak lama, tidak jauh sesudah itu, langsung muncul informasi yang sangat memberi kita pengertian bahwa kelaparan sedang terjadi begitu luas. Sehingga dalam kesulitan dan situasi yang demikian itu, Abraham mengatakan Sarai itu bukan istrinya tetapi saudaranya. Hanya demi menyelamatkan Firaun tidak membunuh dia. Tetapi di ayat 17 di Kejadian 12 itu karena Firaun ingin mengambil Sarai, terjadilah tulah yang hebat. Tetapi kalau kita melihat secara ringkas dari semua data ini, sesungguhnya Tuhan sedang bekerja melalui epidemi dan wabah itu. Tuhan sedang menyelamatkan Firaun dari kesalahannya yang tidak disengaja. Tuhan menyelamatkan Sarai dari niat jahatnya Firaun. Tuhan menyelamatkan Abraham dengan seisi rumahnya. Tuhan menyelamatkan termasuk juga janji berkat pemanggilan yang terdapat di Kejadian 12 itu. Sehingga kalau secara alkitabiah memang arti kata tulah wabah itu bisa seperti pukulan, tapi pukulan yang menyelamatkan. Ya tabata masua pelasia masua tubonana muruk peamana tuanakna dorohana. Dalam arti ini cara Allah untuk membentuk ulang kehidupan itu supaya demikian menjadi lebih baik. Wabah berikutnya adalah 7 tahun kelaparan di Mesir dan di Kanaan. Kejadian 41 sampai 47. Di sini juga sama. Bahwa wabah ini terjadi tanpa dijelaskan apa penyebabnya. Sama di Kejadian 12 juga. Tidak dijelaskan apa sebab musababnya. Tetapi tidak hanya menyelamatkan dunia sekitarnya waktu itu. Tapi Yusuf memulih dengan saudara-saudaranya justru di tengah epidemi itu sendiri. Kalau kita berkata, loh itu kan di luar daripada Israel. Tetapi ketika kita membuka kitab Rut, kata atau ayat yang pertama juga adalah laporan mengenai epidemi di Bethlehem. Tetapi epidemi itu terjadi, justru Rut dan Boas berjumpa di situasi yang demikian. Jadi termasuk 10 tulah yang di Mesir, itu juga berbicara tentang bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel, tapi ia tidak mau Firaun itu menjadi kehilangan segalanya. Ia ingin Firaun itu berubah. Maka jangan sampai kita tidak belajar apa-apa dari corona. Bahwa pada ketika kita melihat sejumlah epidemi dicatat dalam Alkitab, sebenarnya Allah sedang ingin memelihara ciptaan itu menjadi lebih baik.
Bahasa lain reshaping. Dia mau membentuk kehidupan itu menjadi lebih indah, lebih baik ke depan. Maka kalau demikian, tidak ada kata lain bahwa kita harus belajar melihat pemeliharaan Allah, wajah penyertaan Allah di tengah-tengah COVID-19 ini. Kalau kita hitung di Alkitab, sedikitnya ada 4 cara Tuhan memelihara manusia. Minimal yang 4 ini harus kita tahulah, sadari sama-sama. Pertama, Allah bisa memelihara kita lewat keajaiban-keajaiban yang besar. Misalnya Daniel masuk gua singa, tidak ada luka, gores apa-apa. Ia malah bisa tenang, raja yang memasukkan itu yang malah tidak bisa tidur dengan tenang. Allah datang dengan cara memberi karya-karya ajaib, mukjizat dan yang lainnya. Tetapi Allah tidak hanya dengan cara seperti itu memelihara umatnya. Ia juga bisa memeliharanya seperti di zaman Nuh, dengan menyiapkan sebuah bahtera yang besar. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam, hewan itu berpasang-pasangan, Nuh dan keluarganya, maka terpeliharalah hidup mereka. Ada model ketiga, seperti Paulus khotbah, ada orang yang ingin menangkap dia, tapi kemudian ia naik, ada pintu, ada jendela, lalu ia keluar dari sana. Sehingga cara Allah memelihara kita beragam cara. Termasuk seperti Stefanus. Batu-batu beterbangan menghunjam tubuhnya. Tetapi ia melihat surga terbuka. Anak Allah tidak disebut duduk, tapi berdiri di sebelah kanan Bapa. Kalau disebut berdiri itu 2 dimensi. Satu, dia menaruh hormat kepada martirnya Stefanus itu. Dan yang kedua, dia siap untuk, kalau berdiri artinya dia siap untuk menyambutnya. Dia siap untuk menolong, menyertai. Sehingga kalaupun di tengah pandemi ini, banyak saudara-saudara kita yang telah pergi mendahului kita. Tapi kita harus selalu menaruh iman percaya kita kepada Allah. Bahwa mereka disambut oleh Allah sendiri. Sehingga tidak ada kita yang bisa mengatakan mana penyertaan Tuhan. Cara Tuhan menyertai kita lebih dari yang 4 ini. Nah, sekarang bagaimana dengan rasa syukur? Justru diuji kemampuan kita mengucap syukur di situasi ini. Alkitab lagi-lagi menawarkan minimal ada 4 cara bersyukur yang khas di Alkitab. Pertama, day by day. Itu ratapan. Ratapan 3 itu. Artinya setiap pagi Tuhan selalu membarui berkat-Nya. Day by day. Napas, kita bisa melihat, kita bisa berbicara, dan yang lain-lainnya sebenarnya itu berkat Allah yang tidak bisa dikira, dinilai dengan angka dan rupiah. Bersyukur dengan mikroskop, melihat dari hal yang paling kecil yang dianugerahkan Allah pada kita di tengah situasi ini. Ada yang kedua, kita juga dapat bersyukur secara panoramik, artinya melihat secara holistik, secara menyeluruh. Kalau kita hitung 1 tahun sekian bulan ini pandemi, kalau kita hitung-hitung, mana lebih banyak, susahnya atau berkatnya, kebaikannya atau kesusahannya. Kalau kita melihatnya dengan iman yang sungguh-sungguh, kita harus mengatakan, walau badai ini berat sekali, tetapi berkat Tuhan tetap jauh lebih besar dari hal-hal sulit yang kita alami. Jadi bersyukur secara panoramik ini bisa kita lakukan seperti makan kue. Kalau dipisah-pisah sakit perut kita. Justru karena disatukanlah maka kita sehat. Contoh, kalau kita makan kue dikasih tepungnya dulu, baru kemudian telurnya, baru minyak gorengnya diminum, lalu kemudian digoyang-goyang supaya nyatu di dalam, itu malah kita sakit perut. Enaknya makan kue itu karena
semua telah disatukan. Lalu kita konsumsi, maka kita menjadi lebih baik. Banyak yang sulit, banyak yang susah. Tetapi seperti Amang Inang, suatu saat kalau pandemi minimal virusnya ini bisa sudah dilemahkan, maka nanti mungkin kita bisa Amang Inang pergi ke puncak. Macet di jalan, iya. Tapi begitu nyampe di puncak Bogor sana, sedikit saja menoleh ke bawah, sudah terasa sukacita yang baru. Itulah panoramik. Monumentalis. Apa ini? Ini adalah cara bersyukur seperti Ebenezer. Ada banyak monumen-monumen hidup. Pengalaman-pengalaman hidup yang otentik. Yang patut dan dapat kita syukuri dalam hidup. Tetapi ketika kita berkata, saya tidak punya sesuatu hal kecil yang bisa saya syukuri. Day by day tidak bisa. Hal besar apalagi. Monumen apalagi. Yang terakhir ini pasti kita bisa bersyukur. Bird's eyes approach. Seperti elang yang terbang di atas Danau Toba itu. Begitu dia lihat ada ikan di bawah, dia vertikal turun ke bawah. Syukur vertikal kita pada hari ini adalah keselamatan. Anugerah keselamatan yang dikaruniakan Allah melalui Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah yang tak bisa dinilai dengan apa-apa. Dengan segala apapun yang kita punya. Maka pandemi COVID-19 ini memerlukan kepandaian mengucap syukur. Dolar dicetak Bank Sentral Amerika, rupiah dicetak Bank Indonesia. Tapi malam ini kita dapat lebih dari dolar dan rupiah. Apa itu? Waktu. Tuhan memberikan kita kesempatan bisa bertemu, berkumpul bersama. Itu adalah anugerah Allah. Kalau uang bisa dicetak manusia, waktu belum ada raja dan negara penguasa yang bisa mengadakannya untuk kita. Maka kata yang pertama kali membuka perjanjian lama kita itu adalah kata keterangan waktu. Dimula-dimulana. Allah memberi kita sesuatu yang tidak bisa diciptakan oleh dunia ini. Hanya Allah yang bisa memberi. Maka kalau gereja kita berumur tahun ini 102 tahun, jam kehidupan tidak pernah diputar 2 kali di bilangan yang sama. Dan itu adalah anugerah yang tidak bisa diberikan oleh siapa-siapa. Kalau bukan hanya Tuhan yang memberikannya bagi kita. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Jangan tunggu mujizat baru bersyukur. Bersyukurlah, maka mujizat itu akan datang. Mungkin ketika kita mengatakan apa yang saya syukuri, kita bisa mengatakan demikian. Tapi setelah melihat bahwa ternyata banyak perkara, hal-hal yang dikaruniakan Allah dalam hidup kita, maka tidak ada alasan. Kita tidak mampu melihat pemeliharaan Allah. Kita tidak mampu bersyukur. Karena sesungguhnya Allah senantiasa terus hadir, bekerja di tengah-tengah kita. Bahkan kita harus belajar dari sejarah gereja. Bahwa salah satu gereja yang tumbuh di tengah pandemi, berdiri di tengah pandemi adalah HKBP Kernolo. Kalau di dalam catatan sejarah dia disebut berdiri tanggal 20 September ya, 1919. Sebenarnya dunia sedang dilanda oleh flu Spanyol kala itu. Kita mungkin mengira bahwa itu kecil, tapi tidak Ibu Bapak Saudara. Itu malah menelan korban sampai ratusan juta jiwa di seluruh dunia. Kalaupun nama wabah ini bernama Eropa, tetapi korban yang dimakan lebih banyak di Asia. Tetapi justru para pendahulu kita malah siap menghadirkan gereja yang baru, yang kemudian menjadi awal dan cikal bakal dari hadirnya kekristenan HKBP khususnya di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. Sehingga spirit yang seperti ini mungkin harus kita baca ulang. Tentang bagaimana kemudian kita terus berusaha merebut kembali gairah kita untuk hadir, berkarya, bermisi di tengah-tengah wabah ini. Karena kalau kita lihat, wabah Siprian, wabah Justinian, dua-duanya kekristenan justru tumbuh menjadi begitu pesat. Orang-orang menyaksikan para pengikut Yesus itu melayani orang-orang sakit, orang sekarat.
Itulah cara mereka bersyukur kala itu. Syukur itu tidak hanya dalam bentuk euforia emosional, tidak. Syukur yang kita maksud di sini adalah respon terhadap setiap hal yang diizinkan oleh Allah. Sehingga bersyukur lebih dari wajah yang sumeringah, hahaha, sukacita yang kita alami dengan gembira, ceria, lebih dari itu. Mereka merawat orang-orang yang terabaikan waktu itu. Maka gereja harus keluar selalu bersending, bermisi dari sisi lain pandemi. Gereja tidak boleh kehilangan cintanya. Seksi sending di sini perlu terus merebut kembali hasratnya untuk memenuhi tanggung jawab menghadirkan Injil di tengah-tengah situasi apapun. Gereja tidak boleh menjadi gemetar, tetapi penuh gairah cinta yang menghidupkan. Eporus Emeritus J.R. Hutauruk mencatat di wabah flu Spanyol yang lalu disebut gereja membagi-bagikan makanan, pakaian, merawat korban, membagi-bagikan obat-obatan. Itu sending kala itu. Begitulah mereka menghadirkan seluas-luasnya kehidupan di sekeliling. Maka kita harus belajar melihat ada tantangan yang betul-betul kita hadapi berbeda dengan COVID-19 itu. Maka inti yang mendasar, Injil tidak boleh berteduh. Ia harus terus bergerak, menciptakan kehidupan, kabar baik, keselamatan yang presentis dan yang futuris di tengah-tengah masyarakat, jemaat, dan sekeliling kita. Sekarang bagaimana kita melihat dan menerapkan syukur di dalam penyertaan Allah itu melalui firman-Nya yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Pertama-tama sebelum firman ini saya bacakan untuk kita. Petrus memang tidak sedang bicara pandemi. Petrus tidak bicara epidemi. Tetapi Petrus berbicara tentang hambatan, kesulitan, penganiayaan, penderitaan yang dialami oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Apa resepnya supaya tetap terjaga, bersyukur di tengah pemeliharaan Allah? Supaya tidak mati dengan kemarahan, keputusasaan, tetapi bersyukur sebagai gaya hidup, cara hidup, totalitas hidup. Demikian bunyinya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pertama-tama, dia di dalam surat ini, ayat 9, merujuk pada sebuah situasi. Seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saat ini, 2000 tahun kemudian, setelah ayat ini, badai COVID-19 mengikat dunia dalam sebuah penderitaan bersama, perasaan bersama, perjuangan bersama. Tetapi ayat ini sedang menegur kita. Sesungguhnya badai adalah pengalaman persaudaraan yang mendunia bagi setiap orang yang percaya. Maka berhentilah menjadi Kristen cengeng, Kristen lembek, Kristen yang kolaps. Kita belajar bahwa orang percaya tidak menunggu kapan pandemi berlalu, tapi dia selalu mencari apa Tuhan yang engkau mau. Seperti itu. Nah, maka dimulai dengan pesan yang pertama di ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Bahwa syukur kita adalah syukur secara berpantang total.
Ibu-ibu kalau di rumah suami makan misalnya, lahap sekali, anak makan lahap sekali, ibu berhenti dengan rasa syukur. Sebenarnya masih lapar, tapi jauh lebih kenyang ketika bisa menyaksikan anak dan suami makan lahap sekali. Berpantang secara total, bebas dari segala bentuk kemabukan mental dan spiritual, menjadi tenang dalam kehati-hatian dan pengendalian diri, berhati-hati dan bijaksana menghadapi segala bahaya dan resiko. Kita boleh menyerahkan segala pergumulan kita dan beban kita kepada Allah, tapi jangan lupa kita harus tetap waspada. Di Siantar, di Pasar Horas, kita berdoa boleh, kita menyerahkan hidup sama Allah boleh, tapi dompet tetap jaga sendiri. Karena sesuatu bisa lenyap seketika, begitu. Berjaga-jaga di Taman Getsemani itu tetap menjadi kewajiban dari para murid waktu itu. Yang kedua, melawan dengan iman. Dikatakan di ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ternyata iman adalah anugerah yang paling menyakiti roh jahat, yang paling ampuh mengusir kecemasan, keputusasaan, dan lain-lainnya. Maka satu-satunya cara mendapatkan kemenangan adalah dengan melawan. Artinya melawan dengan iman. Jangan kemudian kita mau jatuh dalam keputusasaan. Yang terakhir, kita melihat di sini perlu perluasan harapan. Ayat 10 mengatakan, Tuhan Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal itu disebut pertama. Inilah wujud pemeliharaan Allah. Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dan malam ini sedang terjadi, Ibu Bapak. Lewat mana? Ketika kita bisa kumpul sama-sama di Zoom ini. Kita lihat Amang senyum, kita lihat Inang semangat. Maka semangatnya itu menjadi kekuatan bagi kita. Kehadiran dari saudara-saudara kita, Amang Inang yang lain, menjadi kekuatan yang baru, menambah semangat bagi kita. Itu contoh yang sangat sederhana. Maka kita perlu mengadakan 3 perubahan dalam gerakan spiritualitas kita. Dihosa parto diotai riko manatuluon. Parjolo, keluarlah dari kesepian, beralih ke kesendirian. Jangan terlalu melihat COVID-19 ini dengan cara meratapi diri sendiri, putus asa, memusat pada rasa takut. Kami baru zoom dengan salah satu penguat nama di Jakarta. Amang itu bilang, Pak Pendeta, lebih baik kurasa kena corona daripada tiap hari berdua dengan nyonya di rumah, katanya. Wah, itu sudah parah lah. Kita belajar melihat bagaimana disendirikan dengan Tuhan seperti khotbah minggu yang lalu. Ketika Yesus bertanya, kata orang siapakah aku? Lalu kemudian setelah dijawab, lalu dia bertanya, menurut kamu siapakah aku? Pertanyaan itu disendirikan kepada murid itu. Lalu mereka menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu khotbah minggu yang lalu datanglah. Ia menderita, ia mengalami penolakan, dibunuh, mati. Di situ Petrus tidak siap. Kita perlu belajar sebenarnya pandemi ini adalah retreat terpanjang di abad ini. Kalau Kernolong retreat mungkin paling lama 3 hari dulu. Naposo 3 hari, Ama, Ina 3 hari, 3 malam. 3 hari, 2 malam. Tapi kalau kita ini tiap hari selama 1 tahun lebih, 1,5 tahun lebih, kita dibawa retreat, mengevaluasi diri, mengosongkan diri, memeriksa diri kita. Yang kedua, keluarlah dari kesedihan kepada keheningan. Benar, pandemi meninggalkan sejumlah duka, kehilangan, kekecewaan, kemalangan, kepahitan, penderitaan. Tapi saatnya kita latihan kontemplasi, melihat apa yang Tuhan kehendaki, merenung, mencari makna dari situasi yang terjadi ini. Dan yang ketiga, kemurungan kita tinggalkan. Mari kita melihat keindahan pandemi. Jangan selalu dengan kemurungan. Karena ternyata Allah bisa memakai wabah itulah menjadi cara untuk membentuk kehidupan yang lebih baik. Maka marilah kita fokus kepada keindahan yang diciptakan Allah. Secara misi, seksi ini perlu lebih banyak fokus kepada bagian dari kekristenan kita yang paling dalam. Disitulah kita bisa dan biasa akan
memasuki perjalanan baru kita. Molona jului na bagian luar do. Pajupang do sesama punguani na paropuan. Shalom eda, katanya cipika-cipiki tapi 2 menit lagi. Tang longorak ku mamerengi, katanya. Sekarang nggak ada basa-basi. Adong idahamu 2, leon sada tu tordong tai. Leon sada tu nasomangani. Adong jerukmu 2, leon sada tu imana. Asalas rohan. Kita tidak zamannya basa-basi. Dulu kita pertangyangan, siapin semua yang enak-enak di rumah, piring mengkilap, rumah mengkilap, makanan sedap. Tapi begitu pulang yang kita puji diri kita sendiri. Wow, betah tamunya. Wow, habis makanannya. Tidak sesungguhnya kita sedang menyambut orang. Kita hanya sedang memuliakan diri kita sendiri. COVID-19 mengubah cara kita memandang kehidupan. Allah sedang meraih perhatian kita supaya kita lebih fokus pada yang paling utama dalam kehidupan kita. Maka sending kita bicara kepada bagian dari yang paling dalam. Bahasa Latinnya dak in altum. Bertolak lebih ke dalam inti yang paling jauh. Contoh misalnya, kita sekarang menggunakan virtual. Dan ternyata ketika kita masuk di sini, virtual ini menawarkan lebih dari yang kita kira. Di sini kita bisa berinteraksi, berdialog. Namun kita tidak selalu mendukung bahwa semua gereja harus virtual. Tetapi dunia maya pun ternyata bisa mendukung kita, menolong kita menjadi tubuh Kristus yang lebih baik. Tetapi di situ jangan kita lupa bahwa apa yang kita miliki sekarang bukan pengganti, tetapi lanjutan atau uduk nih parsauratan onsite. Maka kalau suatu ketika kita sudah bisa kembali ke gereja, maka kita akan kembali ke sana. Persekutuan virtual kita ini hanya akan kemudian menjadi cara-cara baru dalam kita merayakan kebersamaan kita tanpa meninggalkan persekutuan kita yang inti seperti yang semula. Perpanjangan digital yang kita hadapi sekarang sebenarnya adalah memperluas jangkauan kita. Kita bisa marsending melalui kegiatan-kegiatan yang kita punya dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Imajo nabuyu pasatami nasama mangulahi nabi nang situa kot matiur boru tampu kot matiur tampu bolo. Mau lihat. Mau lihat mak dia Mang Pandita Nami, Mang Pandita Sukamto Limbong, sehat Mang ke, sehat Siantar, sehat Indonesia Mang. Puji Tuhan, sehat Mang Siombing. Ipamati maramang presentation ay asabudi bereng amang naman ukunian non. Siap. Asabudi bereng amang naman ukuni. Sa tabi mak di tasaluna di amanami nanami nabungu di jumiting ta sabornginon. Na perjolon nung takas di patolhas amang Pandita tasyasyatar ngaganuk behita sude maranginangi hon nakin payut-yutor di bagasan las diroha. Na perjolo amang ia acara tahun secara langsung kok live streaming do. Jadi panggilan nami molo manuku pahita tetap mak konseptual unang palari-lari tu dia, unang lari tu dia, apalagi molo sedikit ada sumbang. Alana cara tokan live do. Artinya boleh diberi kalak ahana tahatahon, ahana tarbiston di pertikianon. Jadi bersyukur dalam pemeliharaan Allah di tengah pandemi COVID-19. Ido intina. Naking amangi nungatung jelas siam mulanai diabak na parjolo satu masa Spanyol satu pertikion nunga tapayutiut. Ima amang do taminang tuang Pandita Nami unang mula-gula amangan nok bujahon tong masurat amang ake tong masurat amang kalau memandu mau unang mula-gula kan non di nama Jawa. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita masuk di sesi pertama untuk memperdalam firman Tuhan yang sudah dibahas amang pendeta kita. Baik, kami silakan kepada amang langsung dimut saja. Kita ada 35 orang. Silakan amang, Inang. Langsung bersuara saja karena kami kebetulan tidak bisa melihat. Silakan. Amang dan Inang. 3 sesi pertama. Materinya saya tidak ulang lagi, sama-sama kita sudah mendengarkan bagaimana anak Tuhan menghadapi pandemi
Sapulison. Larikah kita atau bertahan satu cinta? Kira-kira soal ini. Ayo Amang menurung. Silakan Amang. Langsung dimut aja suaranya, langsung tunjuk tangan. Baik Amang dan Inang. Lanjut aja Amang, lanjut aja. Lanjut aja dulu. Siapa tuh? Siapa Inang, Amang? Boleh, berarti ngaune sudah, baru namang paditanami. Itu tuh mah. Nah itu kan molo mardalan mau beli nakingan dan harus panupang ngabe ba. Ngaman tak be sudah. Sukses sudah melewati pandemion. Baik secara teori maupun secara praktek. Sehat sonang sohari buribu sudah. Wik ni perkarnolong dot wik ni parsiatar. Baik tamang, isen nanang bertukun. Mumpung lagi ada kita ini pandemi 19, bagaimana kita bersyukur? Bang Pendeta Nababan. Silakan, Bang Penaban. Iya, bisa didengar suara saya. Bisa Bang. Lanjut Bang. Bisa Bang, bagus Bang. Bisa Bang. Bagus. Mau lihat mak di Tuhata. Ala bohita marhite-hite virtual jumon, bohita pajupang marlas niroha, atipe daudo hita rupani. Amang di Parsamean Pematang Siantar, amang Libong, kami di Jakarta, bahkan aumwaing tabdo pahupu di Serpongon. Ya, saya mau berbagi dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ya, banyak dampak yang sangat menyusahkan, menggelisahkan, dan duka yang mendalam pada banyak jemaat. Benar yang Amang katakan tadi pada bagian pertama, bagaimana kita bisa belajar cara pandang seperti Yeremia, yaitu memahami bahwa cinta kasih Allah day by day selalu baru, katanya kan. Nah, jadi ini perlu kontemplasi, pemahaman yang mendalam harus diupayakan warga jemaat dan perhalado, supaya kita orang Kristen ketika menghadapi pandemi ini jangan menganggap kandas sudah kasih Allah dari hidupnya. Nah, menengatong gebesong kan, itu sudah di posisi pojok yang kalah itu. Tapi seperti yang pakai tadi pandangannya, kita harus meyakinkan diri kita bahwa kasih Allah itu hari demi hari selalu baru, dan Allah punya rencana yang baru, dan itu pasti yang lebih baik dari hari kemarin. Sukacita kita pun akan dirangkai Tuhan lebih baik, lebih besar di hari depan daripada hari yang kemarin. Gitu. Jadi melolam dipahami karya Allah itu, disinilah terus kekuatan untuk berkemenangan menghadapi kesulitan-kesulitan itu, sehingga iman orang Kristen itu adalah iman yang tak terkalahkan. Itu ya. Nah, jadi kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang bisa mengalahkan kita? Kan begitu diajarkan firman Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, artinya kalau hidup kita ini hidup yang bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita di Armis Amang rupani, justru Raja Napalwason si Daniel Lido dihukum kan, ibana do gini sa sepanjang malam. Ay mangulu do peho Daniel, iramuti de batami do ho. Subay ba na modom. Musik pun tidak bisa dimainkan untuk didengarnya karena kecemasan. Tapi Daniel itu karena imannya, dia serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan berkarya dalam hidupnya. Jadi kosongnya pasti dimenangkan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ada penderitaan sebagai dampak daripada pengalaman hidup itu, pastilah Tuhan mengerjakan kemenangan. Gitu ya. Jadi kita sekarang melalui
seminar ini semakin merenungkan lebih mendalam ya. Kasih Tuhan padaku, pada keluargaku, pada gereja kami, begitu. Pada HKBP Naruluni pasti memenangkan. Mau lihat ya, Mak? Pendeta Nami mana baik dok, bagaimana mindset pola pikir kita menghadapi pandemi 11 dan peladok suku-suku nama pamorahok kita dok. Baik, Tuan Manami dok Ina Nami menguduti Amang Pendeta Nababan, silakan Amang. Siahan. Amang Siahan, week 3, silakan Amang. Terima kasih Amang moderator. Terima kasih buat Amang Pendeta Limbong, Amang Pendeta Sukamto Limbong. Pandemik ini kalau kita lihat tadi di cerita di pemaparan Amang Pendeta di Alkitab dulu juga sudah pernah terjadi pandemik seperti ini. Yang pengen saya berarti pandemik itu merupakan sudah diizinkan Tuhan terjadi gitu. Nah, yang pengen saya tahu itu apakah pandemik corona yang terjadi sekarang ini memang sudah seizin Tuhan, dan apakah yang diharapkan Tuhan terhadap pandemi corona ini yang di dunia ini yang terjadi sekarang ini terhadap perubahan manusia yang akan terjadi sekarang ini gitu. Jadi kalau kita anggap pandemik ini merupakan seizin Tuhan. Nah, menurut teologi Alkitab, apakah yang diharapkan Tuhan pandemi corona ini, perubahan apa yang diharapkan Tuhan yang akan terjadi terhadap dunia atau umat Kristen? Terima kasih, Amang. Mau lihat di Amang Siahan, sengsara membawa nikmat. Kira-kira memang begitu sengsara kan ada goalnya. Misalnya pertama, marpesta dan liling be, itu Amang Jakarta. Jam 3 nggak mulai be, terima di masa pandemi. Langsung najolo be, mulai jam siapa rongin. Ternyata udah baru pandemi kan Amang. Ada sisi positifnya. Baik, nanti Amang Pendeta kita yang melengkapinya. Silakan satu lagi Amang Inang. Ya, saya mau tanya Amang. Inang Bolu Raja Guguk ya? Iya, Amang. Oke, Nyonya Dokter Nabi Tupulu. Silakan Inang. Ya, selamat malam untuk kita semua. Jadi ini dalam paparan dari Amang Pendeta Limbong tadi adalah sebenarnya itulah musuh kita. Musuh yang ada di dalam kita saat ini adalah musuh yang paling kecil, tidak kelihatan. Justru itu yang kita takuti. Kalau fisiknya kelihatan mungkin kita bisa antisipasi. Tapi yang paling justru berbahaya ini adalah dampak dari musuh ini. Justru yang kelihatan adalah maksudnya dampak dari COVID ini sudah sembuh, tapi dampak long COVID-nya yang akan kelihatan dalam kehidupan kita, misalnya seperti tadi Amang bilang, kesendirian, ada 3 tadi yang saya catat, harus beralih dari kesepian, terus kemudian evaluasi diri. Dan untuk mencapai itu semua ada 3 hal tadi Amang, dari kesedihan ke keheningan, kemudian kemurungan ke keindahan. Itu tidak gampang Amang dengan situasi seperti ini. Itu tidak gampang karena memang mental kita sudah jatuh dari awalnya. Apalagi kalau kita mengalami dari awal dulu Amang. Apapun tidak bisa, obat belum banyak penemuan-penemuan. Kalau sekarang kita sudah semakin bagus pengobatan, sudah banyak ada obat yang muncul, vaksin, kita sudah lebih lega. Tapi kalau dulu Amang, mengubah dari yang hal-hal yang 3 hal tadi yang untuk memperluas harapan tadi, itu akan susah. Jadi bagaimana caranya untuk meningkatkan iman percaya kita, untuk lebih mengangkat kita ini berhadapan dengan musuh-musuh yang akan kita hadapi itu seperti kecemasan, stres, depresi, ketakutan. Apa? Iman yang seperti apa di sekarang ini Amang? Kalau dulu ya orang sudah banyak yang langsung meninggal, tinggal orang-orang yang ditinggalkan itu yang mengalami derita atau penderitaan atau kesedihan. Sekarang kita sendiri yang mengalami bagaimana ini menghilangkan ini, dan itu amat susah. Seperti apa itu Amang? Mau lihat ya Amang? Bagaimana menghadapinya, itu aja intinya Mang. Bagaimana kita menghadapinya dari kecemasan dan sudah marah akan lalu masa di pertujuan. 3 Amang, Mang Pendeta, nanti bisa ditambahkan Amang Syahan dan Inang Nyonya Nabi Tupulu Raja Guguk. Silakan Amang Pendeta Nami.
Mauliate di amanami nanami diaka naung pinasa muna di rumang ni suku-suku dot aka mengabai pamoraho kita di diskusi taborkinon di bapai amang nadue-duei amang paditan na baban sepakat amang bahwa memang kita melihat ini ada hal yang begitu mendasar yang harus kita benahi dari awal. Contoh-contoh sederhana, molo mangiuton evaluasi medis, orang yang paling cemas ketika kena COVID, itu lebih lama positifnya ketimbang lebih lama sembuh kembali ke negatif. Karena sudah gimana? Apakah sudah begini? Kecemasan itu naik, hormon kebahagiaan akan turun, imunitas gagal terbentuk menjadi lebih baik, kurang bisa bertahan, maka ayo amanginang, kita latihan gembira dulu malam ini. Semua bapak-bapak yang ada istrinya, yang masih lengkap dua-dua, langsung semua bapak-bapak pegang tangan istrinya, tapi basuh tangan dulu ya Bapak ya. Katakan, Mama, engkau sengaja diciptakan Tuhan buat saya, gitu Pak. Tapi pegang punggungnya, pundaknya. Takut karena nggak pernah dengar, lemas, jatuh, kan begitu. Kelapa tanda, ayo kita berbagi kegembiraan. Keluar dari kemurungan itu. Jala akaina pe doko kamu tu amatai, seberat apapun beban kita di tengah pandemi ini, ketahuilah di rumah ini kaulah segala-galanya. Indahamu tu amataina. Arsuguk donon na do mak coba cek rekeningmu inna doi ayam benadang hipal pasu-pasui bongok tu jabu naolo do ngali-ngali di jabu lapatanda dan disi lasni rohai. Jadi maka visi besar kita termasuklah ini kepada Amang Erwindo tadi adalah keselamatan, salvation do. Allah sedang reshaping, membentuk ulang kehidupan itu supaya lebih selamat, lebih baik, lebih ideal, seturut kehendaknya. Maka kalau hari ini kita pakai masker, sebenarnya kita bukan karena takut dengan corona, tapi karena kita tidak ingin napas kita mengganggu orang lain. Kalau kita membasuh tangan, sebenarnya bukan karena ketakutan lagi, tapi karena kita ingin tangan kita itu jangan sampai menimbulkan masalah bagi orang lain. Kita mengurangi, menghindari kerumunan kita karena tidak mau kita jarak kita itu menimbulkan masalah yang baik. Dan kalaupun orang berkata vaksinasi sekarang, oh ini ada perang dagang, yang kita tahu hanya satu, bahwa di HKBP, di Okuhon, di Konvestitai, nasa parbinotoan natau paluahon do panggoluhon, rajumat doina marharoroan sian debata. Artinya ketika kita menyadari itu bisa berdampak kepada kebaikan, kita tidak perlu menjadi kalangan yang sangat pesimistis, lalu curigation, memikirkan oh ini nanti yang memperkaya sana dan sana. Karena kita tahu itu bisa memperkuat immunity herd, keselamatan presentis dulu, bisa menyelamatkan kehidupan yang lebih baik, ayo kita gunakan. Jadi kita beranjak dari sana. Maka pertanyaannya, apakah ini seizin Allah? Tentu. Allah mengetahui, tahu persis sebagaimana dan seperti apa dampak yang terjadi sekarang. Kemungkinan Allah juga ikut menangis. Mungkin ini bagian dari keserakahan hidup manusia itu. Oke. Tetapi dia mengizinkan ini berlalu. Kita alami bersama di tengah-tengah situasi ini. Tetapi bukan berarti tanpa goal, tanpa tujuan. Kalau ditanya tadi perubahan apa? Kalau yang kita lihat dari pengalaman-pengalaman sekian tahun, sekian bulan di pandemi ini, Allah menghendaki kehidupan itu lebih fokus kepada yang inti, yang asasi, yang esensi, yang utama. Allah menghendaki kita itu tiba pada sebuah kesadaran bahwa kita itu rapuh, kita lemah, kita sangat terbatas. Ainu ngai dok homo deus. Nah, kayak sepertinya kita bisa menjadi
Tuhan yang baru. Bahkan Hawking sudah mengatakan Tuhan itu sudah mati, ngene mana. Seolah-olah dia mau memperlihatkan kehebatan kemampuan manusia itu luar biasa. Tapi hanya dengan satu virus yang tidak kelihatan, semua sempoyongan. Maka kita dilatih untuk menjadi fokus kepada tujuan utama dari penciptaan kita itu sendiri. Manusia itu lebih menghargai kepedulian, kebersamaan, solidaritas. Maka gerakan dunia mengatakan leaving no one behind. Unang tading nang gosada. Ayo bergandengan tangan, tolong menolong. Disinilah Mazmur 133 itu terjadi. Ulinai dengganai molo saudulan akan marah-maranggi. Benar marah-maranggi. Tapi berkat itu dari Musa ke Harun, dari Hermon ke Sion. Tidak disebut dari Sion ke Hermon, dari Hermon ke Sion. Dong. Satu arah. Patronase. Yang kuat, tolong yang lemah. Jangan tunggu yang lemah menolong yang kuat. Tapi seorang pengusaha, karyawan mungkin sudah tidak bisa kerja, tidak ada produksi, tapi loyalitas kita dituntut, ayo lakukan yang bisa menolong dan menyelamatkan mereka. Tidak bisa kita melihat ini gerakan dua arah, gerakan satu arah. Adong dihita sabukus, leoti mana satonga. Adong dihita dua bukus, urupi dongan akan naurangan, dan yang lain sebagainya. Kita dilatih, kemudian menjadi fokus kepada yang paling inti, yang paling esensi, yang paling utama dari kehidupan itu. Menaidok ni amang natua-tua naking amang anggiat siombi. Marpesta menjadi sangat minimalis. Ai sa sitongna tauji majo mamereng HKBP. Hamatean di HKBP ngatibusian mulanai dang ipagajang HKBP manaringoti hamatean. Jadi sangat penamat namodingi dang lobi acara ni HKBP sian satu ngajom na berbudi. Ipe acara ipiga maede. Bajepek doi di huta, dungi di perbadan. Aleng gaulau ni halak kita sia jam 10 saat tu jam 5. Wajang si tutu. Karena apa? HKBP belajar fokus pada apa? Kebangkitan. Makanya di Parbadani ICP namate edena tetap hehe domuse pamatakot. Karena HKBP tidak bicara kematian tanpa membahas kebangkitan. Poros kita selalu pada visi kebangkitan itu sendiri. Tapi kehidupan itu terkadang dibawa berpaut begitu jauh. Kita larut pada pementingan hal-hal pinggir, hal-hal yang bukan yang utama. Tapi kita dilatih sekarang menjadi fokus kepada yang paling inti, yang paling utama dari kehidupan itu. Betul sekali Inang Boru Raja Guguk Naking. Virusnya tidak kelihatan, tapi dampaknya sangat mengerikan. Kelihatan sekali. Mudah dilihat, cemas, khawatir, gamang, gugup, dan yang lain-lain. Luar biasa. Al Jazeera tanggal 28 Februari 2020, tidak lama setelah COVID dideteksi ada masuk di Indonesia, mereka mengatakan apa? Studi-studi penelitian global mengatakan bahwa dampak COVID-19 beti-beti antara kesehatan dengan kemiskinan. Ekonomi dan kesehatan terdampak dua-dua. Maka di sini kita melihat bahwa tidak ada dunia yang siap. Bank Dunia melaporkan bahwa kemunduran pengentasan kemiskinan mundur 15 tahun ke belakang. Artinya kita akan mengalami kesulitan yang demikian rupa. 15 tahun prestasi pengentasan kemiskinan itu akan kemudian balik lagi ke awal. Dan kalau kita lihat di HKBP khususnya, ala di sido hitan waing nama naringoti topikon, dulu jenis kemiskinan yang terjadi, satu itu banyak kena HKBP. Kemiskinan absolut kita tidak banyak jemaatnya di sana. Apalagi kernolong. Kemiskinan ekstrim juga tidak banyak jemaat kita di situ. Tapi kemiskinan relatif banyak yang kena. Yang tadinya sudah bagus kerjanya, tiba-tiba PHK. Yang nama cari ngolu di nasida, tiba-tiba meninggal dunia.
Yang usahanya sudah begitu bagus dan berkembang, tiba-tiba tutup, tidak punya produk dan hasil apa-apa. Itu terjadi begitu sadisnya. Maka bagaimana kita siap dengan ini? Saya meminjam apa yang dikatakan Luther ini. Martin Luther itu mengatakan begini. Kalau hari ini aku melihat Allah, saya yakin, seyakin-yakinnya, aku tetap tidak melihat Allah. Molo hubereng pe Yesus isa darion, aku tetap tidak melihat Yesus, katanya. Karena apa? Saya tidak akan bisa merumuskan Allah, mengukur Allah menurut kemampuan nalar saya sendiri. Maka kalau ditanya Amang Erwindo tadi, bagaimana ini perubahan seperti apa? Mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Dia. Karena tidak bisa kita genggam secara teologi, secara keimanan. Kita tidak bisa menggenggam apa yang sedang dipikirkan oleh Allah. Apalagi Allah itu sendiri tidak bisa digenggam oleh pikiran kita. Pernah seorang kawan mengatakan, iman Kristen itu tidak masuk akal katanya. Benarnya, itu benar. Karena kalau iman Kristen sudah masuk akal, berarti dia bukan lagi iman. Itu produk akal, ciptaan akal itu sudah. Maka ketika kita melihat situasi ini dan lalu kita mengandalkan imajinasi kita, kemampuan kita, tentu kita tidak punya kemampuan yang cukup untuk itu. Maka peralihan demi peralihan yang kita sebut tadi bisa terjadi kalau kita benar-benar belajar mengucap syukur. Pandai mengucap syukur. Orang Batak dari dulu sudah jago kok. Pasu-pasu nagodang, ima roha nasional. Belajar mulai bersyukur dari hal-hal yang paling kecil. Di situ kita mungkin akan semakin kokoh dan kuat. Contoh, orang Batak zaman dulu itu cuma mengenal 3-nya gula. Gula putih, gula merah, habis itu gulamo. Bapak tahu gulamo? Itu ikan asin yang ampun, asinnya ampun-ampun. Tapi karena dihidupi, nggak baperan, nggak kolaps, nggak putus asa, kudang dona mangarato tu Jakarta, hasia di Jakarta ala na nilele ni gulamo do siak puta. Ya, daripada ontorus ado paku, hehe awin dari mana? Dia bangkit, bergerak. Dan justru disitulah mungkin kita harus lebih banyak latihan melihat sejarah. Di rapok-rapok pandita selalu daudok. Unang maduk doku tabereng kopiton. Ai jongjong HKBP kernolong justru di masa ni pandemi dona jolo. Dia unang gawe talu ita. Kita udah punya virtual, udah punya Zoom. Mereka dulu nggak punya Zoom. Mereka nggak punya apa-apa. Tapi bagaimana mereka bersyukur mulai dari hal yang paling sederhana. Jadi inata hiado ido ibana tuau. Ngaliling kita dang mangat di luar katanya. Sekali-sekali makan di luar yuk katanya. Ayo sayang bawa piringnya. Kita makan di luar. Itu boido. Lah patanna syukur itu tidak harus mulai dari yang besar. Dari hal-hal yang paling sederhana. Ketika kita bisa mensyukuri apa yang sedang terjadi yang Tuhan izinkan hari ini, mungkin kita akan latihan beralih secara perlahan-lahan. Jadi di situ mungkin kita perlu banyak terus menggumuli ini. Karena rumah tangga paling bahagia bukan karena gajinya paling besar, tapi yang paling mampu mengucap syukur. Rumah tangga paling susah bukan karena gajinya paling kecil, tetapi yang tidak mampu mengucap syukur. Maka di dalam perjalanan kita, kalau kita lihat misalnya cara Daud, bagaimana dia melatih dirinya mengucap syukur. Dia bilang apa? This is the day. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karena. Pesan pertama yang ia taruh ke dalam adalah bagaimana melihat dengan rasa syukur, ungkapan syukur. Dan kita hanya dimungkinkan di situ. Itulah peluang anugerah kekhasan yang diberikan Allah kepada kita. Tony mana Bu Pasatan? Mau lihat ya? Baik, mulai tema dia mampat ditanami di sesi pertama.
Nunggu makin lengkap Amang Inang ke. Kita masuk di sesi kedua. Kita masih ada waktu 25 menit waktu Jakarta. Baik, silakan Amang. Silakan Amang dan Inang yang mau memperdalam lagi, yang mau bertanya kepada Mang Pendeta kita. Kita masih ada 29 orang. Silakan Amang, Amang Dokter Ganda. Oh, tanya lagi Amang. Terima kasih Amang. Nanti Amang. Terima kasih Amang Ketua Siombing. Selamat malam Amang Pendeta Sukamto Limpong. Nah, jadi pertanyaan saya mungkin hampir sama ya, mungkin ada mirip-mirip, tapi mungkin bisa diminta diperjelas lagi. Jadi seperti sudah disampaikan bahwa ketika pandemi ini kita memang di slide tadi memang mengalami bagaimana kita masuk dalam situasi yang sulit dengan kesedihan yang mendalam, kesepian, putus asa, dan mungkin kita juga merasa seperti terhukum. Tuhan sedang menghukum kita barangkali ya. Ada juga seperti perasaan seperti itu. Dan tentu sebagai orang percaya kita kemudian berdoa mencari Tuhan. Kita membaca firman-Nya. Kita mencari Tuhan di dalam doa-doa kita. Kita sharing dengan para hamba Tuhan dan juga teman-teman kita seiman, baik di gereja maupun di manapun di lingkungan kita atau dengan saudara kita. Tetapi di semuanya itu kita seperti merasa Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Ya, jadi Tuhan jauh dari kita dan kita tidak kita merasa bahwa Tuhan bersembunyi. Tuhan tidak memperlihatkan wajahnya kepada kita. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah memang benar pada situasi seperti ini Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada kita dan membiarkan kita seperti ini? Lalu sampai berapa lama Tuhan membiarkan keadaan seperti ini? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bisa dijelaskan lagi tadi Amang Pendeta bahwa apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan dengan situasi seperti ini tadi akan men-setting ulang ya. Men-setting ulang itu maksudnya secara spesifik pada situasi pandemi corona corona yang sekarang ini, setting ulang yang seperti apa nantinya yang akan terjadi begitu ya. Kalau seperti contoh-contohnya di Alkitab bisa kita ini, tapi kalau yang seperti kita saat ini corona, yang kedua pertanyaannya setting ulang seperti apa maksud Tuhan di dalam situasi pandemi ini. Dan yang ketiga pertanyaannya, mengapa kita seperti merasa tidak seperti sebelum-sebelumnya ketika kita menghadapi situasi atau masalah yang sulit, Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, ya kita merasa bahwa pertolongan Tuhan dekat. Tetapi yang saat ini kok kelihatannya sepertinya kita tidak mendapatkan atau bahkan merasa jauh begitu dari Tuhan. Terima kasih Amang, kira-kira itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Amang Dokter Ganda Tampu Bolon, 3 pertanyaan Amang Ate. Baik, untuk Amang dan Inang masih ada 2 orang lagi. Silakan Amang. Amang, kalau boleh. Syahan. Amang. Syahan. Amang Syahan ya? Iya. Lanjut Amang, lanjut. Nah, makasih Pak Moderator. Kalau topik kita sekarang ini, topiknya kan bersyukur Amang. Bersyukur dalam masa pandemik. Kalau bersyukur dalam masa pandemik, saya pribadi, saya selalu bersyukur Amang. Saya selalu bersyukur gitu. Saya nggak pernah nggak bersyukur dalam masa pandemik. Jadi bersyukur dalam masa pandemik ini, saya nggak ada masalah dengan topik itu gitu. Udah clear semuanya bahwa bersyukur, memang kita harus bersyukur. Tetapi yang saya pengen lebih perjelas lagi,
sebelum pandemik, saya rasa iman-iman kita ini sangat tinggi semuanya. Saya rasa ya, orang-orang yang ikut Zoom ini punya imannya itu tinggi sekali gitu. Bahkan kalau ada misalnya pembangunan gereja gitu, semua percaya, yakin gitu loh. Saya percaya uang 2 miliar dengan iman kita aminkan terjadi gitu. Nah, yang saya bingungkan pada saat ini Amang gitu, iman-iman itu sepertinya berkurang, malah nggak ada sama sekali dengan adanya pandemik ini. Dalam arti semua orang ketakutan akan kematian, takut semua akan kematian, gitu loh. Padahal kalau menurut agama Kristen kematian itu adalah keberuntungan karena berjumpa dengan Yesus Kristus. Nah, kenapa pada saat ini iman-iman itu sepertinya pudar gitu loh? Fenomena apa ini? Apakah ya fenomena apa yang terjadi saat ini, Amang? Kalau dilihat dari sisi teologi ya, teologi iman, bukan sisi kemanusiaan, bukan sisi kedokteran, bukan. Tapi saya pengen melihat dari sisi teologinya gitu loh, Amang. Terima kasih, Amang. Mulai Amang sihan manabai ternyata perbiar do HP jol mayate. Mulai ngadok kalau mate tokinai. Baik Amang, satu orang lagi Amang. Saya boleh Amang. Silakan Amang, Amang Situ Morang. Silakan Amang. Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pendeta yang tadi penjelasannya sangat jelas. Saya dari sektor week 6. Ini menarik. Yang pertama yang saya sampaikan, pandemi sama dengan retret. Ini luar biasa nih. Dan itu yang tadinya saya kuat, saya jadi makin kuat. Dan kedua, kalau tidak salah, ini tema kita hari ini itu dari saya. Ide saya, yang mana saat saya mencetuskan itu, seperti gimana ya? Kalau memberi dari kelebihan kita itu hal yang biasa. Bagaimana dengan memberi tapi dari kekurangan kita? Nah, itu saya tuangkan di saat pandemi. Makanya saya sharing ke Punganama gimana temanya dengan ini. Dan ternyata diangkat saat ini. Terima kasih sekali. Dan penjelasan Amang Pendeta Limbong sangat-sangat luar biasa. Saya baru kenal dengan Pak Pendeta ini yang dari Siantar. Saya mengucap syukur karena dengan terstruktur menjelaskan, saya mengucap syukur. Saya juga mungkin ya, kalau istri saya Parni Jabu baru setahun, itu Mami Levin itu sangat orang sangat kekhawatiran yang berlebih. Sedangkan saya mungkin tidak kaya atau tidak apa. Saya punya aset yang Tuhan kasih, yaitu bicara iman. Saya bicara waktu saya mendapatkan sesuatu, saya lagi tidur siang dikasih sama Tuhan dan lain sebagainya. Terus di saat, dan saya juga kadang-kadang saya pekerja seni Amang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pekerja seni. Awal pandemi datang ke Indonesia itu langsung digegerkan dengan meninggalnya. Saya pelatih paduan suara, meninggalnya senior saya Pak Budi Purba yang kalau nggak salah yang di HKBP Menteng. Sepulang dari Itali kompetisi paduan suara, dia langsung meninggal. Luar biasa. Di situ langsung goyang. Waduh, gini. Tapi saya punya punya iman lah. Istilahnya saya anak terang, saya dijaga Tuhan. Makanya saya serahkan. Karena saya sudah melakukan pekerjaan Tuhan, biarkan Tuhan menyelesaikan pekerjaan yang saya punya. Cenderung orang mengucap syukur setelah mendapat berkat dan lain sebagainya. Itu hal yang biasa. Makanya saya angkat tema yang seperti ini. Lalu berdoa di saat memulai makan. Kadang-kadang saya
kenapa berpikir, kenapa kita pas mau makan doang kita berdoa. Dan saya juga kadang-kadang berdoa setelah makan, dan itu diprotes sama istri saya. Ya kenapa enggak? Saya mau ucap syukur. Jadi itulah cara saya melatih iman yang ada dalam diri saya. Iman merupakan aset yang sangat tidak ternilai. Dan kalau iman berkenaan dengan kepercayaan diri ya. Kalau saya mengilustrasikan seperti ini. Kita mau menyeberang dari satu daratan ke daratan yang lain. Ke daratan yang lain dengan jembatan di antaranya. Cenderung kita sebagai orang Kristen belum apa-apa, khawatir jatuh. Akhirnya benar, apa yang diimankan, apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, dia jatuh. Itu yang saya sangat sayangkan. Nah, seperti yang dikatakan Amang Pendeta tadi, jadilah orang Kristen yang kuat, jangan yang lembek. Tembok Jericho runtuh karena apa? Iman dan lain sebagainya. Kemudian, ya, iman itu bisa dipelajari kalau kata guru saya dan analisa saya. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih banyak atas khotbah yang diberikan pendeta. Saya menjadi lebih terberkati lagi. Terima kasih. Mauliate amang situmora ngatu lamang pandita nami. Amang situmora sedikit tadi memberikan suatu masukan, mungkin di sana juga ada celah bagaimana kita bersyukur. Adong siya namang pandita resot nami. Mauliate mang ala terakhir nama raonat ya. Tutong gabi layu betu siya taran manukunon. Baik Amang, mencerahkan untuk melangkah ke depan dalam perjalanan gereja. Ya, pertama-tama mengapresiasi, bangga sekali kalau Amang Doktor mengangkat situasi berdirinya dulu HKBP Kornolong ya dalam setiap pertemuan rapat-rapat pendeta misalnya, bahwa justru pada 1919 ya di mana waktu itu masih marak flu Spanyol ya. Terima kasih juga informasi bahwa Dr. Zer Tauruk dia memberitahukan itu, dan kita memang sedikit Bapak tahu ya dari sejarah bagaimana dulu terutama sekolah Bibel Fro ya katanya banyak berpartisipasi seperti yang Amang bilang tadi. Ya, tapi untuk melangkah ke depan ini, saya juga tadi tertarik dengan retret yang panjang itu, ya. Dan ini adalah retret yang panjang. Hanya begini, Amang, dan ini tolonglah bagaimana kita sama-sama memang untuk semua dalam upaya jemaat kita KBP Kornolong sebenarnya tetap membuka banyak pelayanan, ya. Ada yang on-site, kecuali masa PPKM sampai level 4 memang tidak ada. Tapi juga pada waktu yang sama ada live streaming, kemudian ada juga kita buat Zoom. Jadi ada 3 bentuk yang kita buka sedemikian rupa. Tetapi yang hadir itu, inilah bapak-bapak yang ada di Zoom ini sekarang semuanya. Baik pertandingan week-nya berupa Zoom, pertandingan week-nya on-site, kemudian live streaming juga kalau Amang Dokter bisa lihat di YouTube HKBP Kornolong itu rendah sekali dari semua jumlah begitu ya. Kita memang sulit untuk melihat apa, karena masih tidak ada langsung penelitian sedemikian rupa memahami apa ya sebenarnya bentuk pelayanan yang bisa menjangkau lebih luas warga kita. Warga kita sendiri sekarang kita masih ini, kita buka on-site ibadah itu 70-80% bukan warga HKBP Kornolong. Sebelum PPKM 4, level 4 kita buka itu 80% itu adalah warga tamu yang datang. Itu ada sekitar kita memang ada pemuda-pemuda sedemikian rupa, mungkin kos atau di apartemen sedemikian rupa mereka kerja. Memang gereja-gereja yang lain waktu itu belum ada yang buka, jadi ke jemaat kita udah sapa mereka, ya karena kita tahu mereka tamu, lalu kita undang supaya kalau mau jadi anggota jemaat kita,
ya kita buka ya kesempatan. Tapi itulah sekarang. Lalu tentunya kita juga berpikir bagaimana untuk meraih kembali itu sekarang meraih kembali yang tadi ya, apa ya bentuknya supaya lebih ini lagi. Perkunjungan sampai sekarang memang kita masih terbatas loh. Saya dari 31 Januari belum pernah berkunjung ke warga jemaat karena masih tertutup. Ke rumah sakit juga seperti itu. Jadi kita bertemu hanya dengan Zoom, dengan itu tadi live streaming, tapi live streaming kan kita tidak bisa lihat orang yang mengikutinya. Kemudian ada onsite ya. Itulah yang saya katakan tadi. Sekitar ini kami yang bertemu itu baik di pertandingan live-nya, baik di Zoom yang lain. Itulah kira-kira Mang, Mbak ya. Artinya itu curahan hati, tapi sekaligus menjadi kerinduan bagaimana untuk pengembangan pelayanan ke depan di HKBP Tertua. Kami selalu angkat sekarang itu sebenarnya mau mengatakan kalau kita HKBP Tertua di Pulau Jawa, bahkan menurut informasi sebenarnya di luar Pulau Jawa, di luar Sumatera Utara ya, tapi kami tidak berani memakai Sumatera Utara karena belum ada Sumatera Utara pada 1919 ya, yang ada Sumatera Timur barangkali. Nah, jadi tapi kami angkat itu sebenarnya mau mengangkat emosi kita, emosi yang benar-benar itu adalah jemaat tertua supaya menunjukkan ketertuaannya di tengah-tengah kebersamaan keluarga, gereja, ya baik HKBP dan juga gereja-gereja yang lain. Itulah Mang sekalian curahan hati, tapi mungkin ada poin-poin yang bisa Amang berikan pencerahan ke depan. Makasih Amang. Terima kasih Amang Pendeta Resort kami. Songni majo tu Amang nami na tu nami selalu enam molo tung sesudah peita na boy makatai di Bornginon. Di beberapa tahun na lewat ngamar jamita mango di karnolong rap dohita. Jala meloromu siya mangom minggu naro dung say pandemi boy rap pita di karnolong. Songni Mang Pendeta nami turun nakit pertanyaan terakhir langsung mak disipul Amang musaya di ujung na. Tiki pasatami Amang. Mau lihat di studi Amanami do di Amang Uluata. Adong memang sautik na perlu paturah kami melalui layaron. Oh, maaf. Namardumu tu suku-suku ni Amang ganda naking. Ima taringot tu na parjulo na sinunggulan na sida. Mengapa ini Tuhan izinkan? Nah, jadi Yeremia 29 ayat 11 merujuk begini. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu kalau kita lihat secara tekstual. Tetapi ketika kita masuk kepada situasi yang kita hadapi sekarang, yang kita sebut dengan retreat terpanjang di abad ini, kalaupun rasanya Tuhan seperti sembunyi, tidak mau langsung mengabulkan permohonan kita supaya pandemi ini langsung disudahi, sebenarnya pertama kita tidak mau terjebak melihat ini sebagai penghakiman Tuhan. Tetapi mari kita melihat juga di sisi yang lain, ini adalah panggilan Tuhan menilai apa yang paling penting dalam kehidupan kita, memutuskan tindakan apa yang paling pas, memutuskan apa yang perlu dan yang tidak perlu, mengembalikan hidup ke jalur yang benar antara Anda, Tuhan, dan orang lain. Waktu untuk memutuskan hidup secara berbeda dalam artian ke arah yang lebih positif. Karena selama ini kita merasa telah begitu maju, ini yang disampaikan oleh Amang Erpindo tadi, dengan sangat cepat, kuat, mampu melakukan apa saja, tapi sebagian orang malah jatuh pada keserakahan demi uang, keuntungan, membiarkan hidup terpikat dan tergesa-gesa. Kita berpikir kita akan tetap sehat di dunia yang sakit ini, ternyata terbalik. Sehingga secara sederhana kita ditunjukkan keterbatasan dan kerepuan kita sebagai manusia, dan diperlambat kehidupan kita agar kita lebih fokus kepada hal-hal yang paling utama.
Tetapi di sisi yang lain kita sedang diikat dalam sebuah pengalaman, perasaan, dan perjuangan bersama. Sehingga kalau dari situ kita melihat apa yang disampaikan oleh digumuli untuk kita gumuli bersama dari Amang Ganda tadi. Sampai berapa lama? Dan apa akan membentuk ulang yang bagaimana? Dan mengapa Tuhan seperti jauh? Kalau khotbah minggu yang lalu sebenarnya Petrus itu mencontohkan apa yang kita tanyakan sehari-hari dalam hidup kita. Misalnya, kalau Tuhan bisa memberi orang makan 5.000, kenapa kita tak punya makanan hari ini? Kalau Tuhan bisa menyembuhkan ibu mertua Petrus, kenapa suamiku mati, istriku mati, bapakku mati dengan corona ini? Kalau Tuhan bisa mengusir roh jahat, kenapa Allah tidak membungkam saja mulut orang yang membuat kita kesetanan itu misalnya? Itu sering menjadi pertanyaan kita. Sama seperti Petrus, kalau engkau adalah Mesias, mengapa kau harus mati seperti itu? Maka dia ditarik ke samping, lalu dia mengatakan, unang dok songoni. Dalam artian, ketika ia menaruh gambarannya kepada Allah, maka kemudian yang terjadi adalah rumusan dan pikiran kita sendiri. Nah, mungkin ketika kita melihat apa yang sedang terjadi sekarang, kalau kami melihat dengan cara melihat HKBP, Parjolo dang namartabuni de Bapak. Tuhan tidak sembunyi. Karena di HKBP cara mengimani Allah adalah seperti Kalsedon memutuskan Allah itu hadir di sini saat ini dan di tempat ini. Hidupnya molo marminggu para hari Kamis, akaina markebaya, marsasak. Na yetong dorodo tong debatai tiki inganani pas di si gitu. Maka Jumat Agung tidak ada pun aba-aba pemberitahuan pakai baju hitam, jemaat kompak pakai baju hitam. Padahal nggak ada, sudah memperingati kemenangan itu sebenarnya kita. Tapi karena dipahami bahwa Allah hadir di sini dan saat ini. Pertanyaannya, mana buktinya Allah hadir? Waktu bulan yang pas penerimaan mahasiswa baru kami di kampus, beberapa bulan yang lalu, bulan 7, datanglah jemaat yang kami layani dari Kebayoran Lama ke kampus. Nah, kami makan bersama di rumah karena kami tahu mereka baru naik pesawat, kan tidak ada masalah dengan antigen, PCR, dan yang lainnya. Pastilah itu sehat. Ternyata 2 hari lagi kami dikabari mereka kena COVID. 3-tiganya. 3 orang datang, 3-tiganya kami makan sama-sama di rumah, dan lalu mereka kena. Situlah Tuhan itu hadir. Pada saat seperti kita di Stefanus tadi, di situasi mereka begitu lemah, mereka melihat Tuhan itu menolong, mengasihi, mencukupkan. Walau mereka sedang berada bukan di Jakarta, tapi di rumahnya, bukan di rumahnya, tapi di perjalanan kena isolasi. Kami pun menyadari Tuhan hadir. Walau kami buka masker, ternyata ketika saat situasi seperti itu, Tuhan memberi kesempatan, kami tidak harus terpapar saat itu. Jadi sebenarnya banyak kok wujud daripada kehadiran Allah yang diperkenalkan lewat kebaikan, kasih, perhatian, kasih sayang orang lain di tengah-tengah COVID yang kita hadapi sekarang. Jadi sesungguhnya Tuhan sedang bersama-sama dengan kita, tinggal dengan kita, tapi dia tidak mengambil langsung COVID ini dari kita. Bukan karena dia tidak sayang sama kita, tetapi dia ingin kita belajar bagaimana kita menggunakan kehendak bebas kita, menata kehidupan kita menjadi lebih baik, sama seperti salib itu. Perjalanan baru kita adalah Via Dolorosa. Kalau Tuhan mau, lompat saja dia dari salib itu, selesai kok. Nggak usah ada drama panjang, sampai kemudian berdarah-darah. Dia panggil ribuan tentara surga, bisa selesai apapun kekuatan Romawi ketika itu. Tapi Allah selalu memilih, memberi manusia itu kesempatan belajar bertumbuh di situasi yang terjadi itu. Dan ini sebenarnya bukan pengalaman pertama. Sejumlah wabah sudah terjadi di waktu-waktu yang lalu. Lalu disitulah juga kita melihat apakah seperti yang Amang Erpindo katakan tadi, iman kita kok agak layu.
saya agak khawatir iman yang dulu pun sebenarnya iman yang kopong, seperti berisi tapi kosong. Kalau kita lihat surveinya, kita pakai survei, banyak kok yang kopong. Contohnya ini. Ini setahun persis dilakukan survei ini sebelum COVID. Ini survei 2018 dan 2019. Sebelum Indonesia dilanda COVID. Siapa yang berdoa 5 kali di rumah, katanya sama anak-anak. Hanya 41%. Yang hanya berdoa sebelum makan dan tidur 18%. Yang kadang-kadang 17%. Jadi lebih separuh anak-anak Kristen di Indonesia nggak berdoa. 41,8%. Jadi pabaki si tua hita 5 tahun, 10 tahun nanengro, satu ngai dang partangiyang. Imajo jepok dohono. Dan ketika kita lihat bagaimana orang tua misalnya mengedukasi anak-anaknya, ini pun ternyata punya problem juga. Tidak banyak orang tua yang mau berdiskusi dengan anak-anaknya mengenai firman Allah. Ini, kita lihat. Berdasarkan jumlah sampel, ngadohoton HKBP, 4.095 orang yang disurvei dari Sumatera sampai Papua, orang tua yang mau diskusi rohani sama anaknya itu hanya 47,8%. Jadi lebih separuh orang tua nggak diskusi. Yang sering itu yang beberapa kali itu 47. Yang sering malah hanya 22,8. Jadi ya hadoi sungguli di Jabu, juara berapa nak, ranking berapa, gaji berapa, nanti mau jadi apa, mungkin itu aja yang diomongin. Nah ini kan menunjukkan adanya kemunduran yang makin buruk. Jangan-jangan kita melihat yang misalnya yang hanya di permukaan. Kalau nyanyi tetes air mata gitu, setan pun menyesal jadi setan. Tapi begitu nyampe di rumah, nak sudah pulang dari gereja? Iyalah, maksudnya mau tidur di rumah, di gereja gitu. Kucing pun kalau ngerti bisa stroke mendengarnya. Artinya jangan-jangan yang kita tampilkan selama ini adalah keberimanan yang semu. Nah, justru disinilah kita melihat, maka topik ini menjadi topik besar kita, karena kita tidak mau rasa syukur itu hanya ungkapan emosional. Kalau kita mengatakan saya bersyukur, bersyukur sekarang bukan tentang perasaan dan ungkapan hati sekadar saja, tapi tanggung jawab. Allahu hamauleteho dodenggan bahasa ni debata, urupaku madongaku. Patu pauku akan nabui si patu pauku dan yang lain-lainnya. Allah, aku bersyukur atas apa yang dikaruniakan oleh Allah hari ini. Maka pelihonokku ma pelihaku, hidupku dan yang lain-lainnya. Itulah maka hampir di semua pandemi marjongjongan rumah sakit. Banyak rumah sakit berdiri karena pandemi. Saya khawatir waktu itu, ini harus kita telusuri lagi, kernolong berdiri, orang-orang Batak itu kumpul kemarin itu di Jakarta 102 tahun yang lalu. Jangan-jangan karena mereka memang sedang menghadapi kegelisahan yang besar. Karena kalau kita lihat dokumen-dokumen itu, tujuan mereka itu ngumpul. Mungkin mereka kesepian. Susah untuk bertahan dengan situasi yang begitu. Maka cara yang paling enak adalah guyup, ketemu. Itu mungkin yang mereka pikirkan waktu itu. Nah, memang saya mencoba beberapa kali membaca sejarah nih Huriatai, agak jarang, atau mungkin saya yang gagal menemukan, tidak menyentuh isu pandemi kala itu. Padahal dunia sedang pandemi. Mungkin mereka meninggalkan dan mengesampingkan catatan itu dulu. Karena mereka tidak mau baperan. Mereka tidak mau terlihat betul-betul kayak sedang dilanda oleh ketakutan. Tapi mereka latihan bagaimana memperkuat satu dengan yang lain. Itu kemungkinan yang kami bisa lihat dari situasi yang terjadi tempoh hari. Dan berikutnya ketika kita lihat memang Amang Peron tadi itu melanjutkan apa yang kita gumuli itu benar, bahwa memang syukur itu selalu bicara tanggung jawab. Banyak orang tua, orang Batak, anak kokido hamoraun diawin, mana?
alai sigaret 20 batang sadari. Dana dan hola makan telur telu biji. Nah, ini bukan tentang rokoknya. Anak koki 2 moraun dia katanya, kuliah aku pak, katanya nggak ada uang kita ini mana. HP naking tado 20 batang, boy do itu horibana. Tanda kita bersyukur kan harus balance. Terlihat bahwa visi keselamatan yang diberikan oleh Allah dengan cara hidup kita itu sejalan. Jangan seperti yang di Pondok Gede dulu. Nama balui nangi. Ibain ulang tahun do ulang Nabadiyah sekaligus karena udah 3 tahun di rumah. Nggak bisa gereja karena udah bed rest. Ditanya, mak tadi kulihat waktu menerima roti anggur itu segar wajahmu mak. Iya nak, karena Tuhan sudah menebus dosa mama. Kulihat bersinar wajahmu dengar khotbah itu mak. Iya nak, karena saya tahu Tuhanlah penebus dan penolongku katanya. Jadi gitu dong mak, kalau suatu saat mama dipanggil Tuhan, kami akan lebih terhibur mak kalau kami tahu mama bersama Yesus. Amin nak, doakanlah mama ya. Iya mak, iya mak. Jadi udah tahu kan mak, kalau suatu saat dipanggil Tuhan kemana kan mak? Sudah nak, sudah. Kemana mak? Ke Toba dibawa katanya. Jadi dia masih porosnya ke Toba. Jangan-jangan kita bersyukurnya itu karena gaji lagi nambah, berkat lagi berlimpah. Ya itu mah jangankan kita, satabi 10.000 satabi, nata peliharai pe, molo panangga RT RW nata peliharai. Kalau dikasih sesuatu dia senang. Yang paling membedakan kita adalah tanggung jawabnya dari kata syukur tadi, kelihatan lewat buahnya. Maka pusat peribadahan orang Israel itu selalu persembahan. Bukan karena Tuhan terlalu pengen dengan sesuatu, tidak. Karena orang-orang yang bersyukur tentu dia mempersembahkan hidupnya. Lewat mana? Lewat duit, itu hal terkecil. Lewat hati, dompet juga udah masuk di situ. Seperti yang Paulus mengatakan, totalitas hidup kita itu. Maka HKBP tidak berhenti berbicara hanya pada perpuluhan. Karena yang kita harus persembahkan adalah totalitas dari kehidupan. Lebih dari sekedar 1/10 itu jangkauannya yang lebih jauh. Mau lihat tema di Bapai, ini menarik sekali. Tarlumobi Dukon Somalna Amanginang, Bapak Ibu, di distrik Uju di Siantar Hamido Amang Paditata, Bapai, kami selalu banyak bertanya kepada pimpinan kami dulu di distrik. Bapak Ondo sumber inspirasi, ide, gagasan. Tapi malam ini kita diberikan semacam bagaimana kita menggumuli ini bersama-sama. Mau lihat di Bapak, ini jadi cara kami juga akan melihat bagaimana kita mempergumulkan di kampus, bagaimana reconnecting. Ini mungkin isu reconnecting kita ini menjadi penting. Bagaimana menghimpun kembali jemaat ini ke dalam satu persekutuan yang digariskan di Huriata Marhite Konfesitai na Jino na pina pungu-pungu na pinarbadian ni debata jadi huria na so marsera na so mapar alai na totong selalu bersama-sama di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau menilik sejarah memang kita bisa melihat memang adanya fokus misi pada hal-hal yang sifatnya diakoni, sosial. Di situ di sejarah-sejarah pandemi memang kegiatan dan pusat dari semua aktivitas berada di sana. Itulah yang kita lihat di berkali-kali sejarah gereja mencatat mengenai pandemi. Jadi visi sosialnya, visi solidaritasnya, kesediaannya menawarkan kehidupan itu memang yang diukur di zaman-zaman yang lalu. Tapi sekarang memang kita sedang memiliki satu sarana yang namanya virtual. Lalu kita mengukur ini dengan kehadiran. Ini pun sebenarnya harus kita gumuli lebih dalam. Maka kami tadi menawarkan mungkin kita harus menyadari lagi lebih dalam bahwa gereja membuka layanan online
bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai lanjutan. Lanjutan dari apa yang sudah kita lakukan di tengah-tengah persekutuan kita selama ini. Sehingga kalau kita lihat memang animo, kemauan, kerinduan jemaat untuk bersekutu secara online ini pun adalah PR yang besar, yang berat. Karena sejumlah gereja juga mengalami hal yang sama. Dari jumlah peribadahan yang semestinya, jemaat yang datang di peribadahan yang semestinya besar, tapi kemudian kita lihat tidak signifikan. Seperti yang seharusnya terjadi ketika kita analog, on-site. Nah, ini mungkin yang bisa kita tawarkan adalah benar dengan hibrid yang sudah dilakukan selama ini di Kernolong. Jadi kita tetap dengan hibrid, artinya ada online, ada on-site, kita satu padu. Terus yang kedua, karena ini memang penyesuaian, dan kita tidak bisa memungkiri bahwa Kernolong itu bukan hanya gereja tua, yang paling tua, tetapi jemaatnya pun mungkin, ini simpulan dari jauh, panatapan Sianadaudo, jemaatnya pun mungkin sudah cenderung jemaat-jemaat yang senior, yang sudah agak berusia tua. Dan kami melihat dari kampus, studi-studi yang kita lakukan, memang orang-orang tua agak melambat menjangkau virtual. Itu harus diakui. Adong do orang tua na memang latihan unmute pe dan lulus. Meng-unmute, mem-mute itu beban bagi dia. Sehingga sejumlah orang tua memilih yang sudah sepuh, usia-usia tertentu, itu memilih untuk undur dari keriuhan layanan-layanan virtual. Termasuk seperti kita lihat ada bahasa lain dari kesenjangan digital ini. Ada yang merasa nyaman, ada yang kurang merasa nyaman dengan layanan yang kita lakukan. Artinya karena dia melihat laptop, dia tidak merasa sedang bertemu Tuhan, karena tidak pakai jas, tidak pakai dasi, ai nuaeng alani online on mar piyama pe jadi do. Dan adong pola, adong alat ukur. Maka mungkin mereka mengalami kurang puas, kurang seperti yang sedia kala. Maka mereka lebih memilih tidak mengakses layanan yang kita sediakan di virtual. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan yang on-site? Sudah kita buka, tetapi kemudian mereka tetap enggan. Ini memang kami melihat di beberapa gereja di DKI yang ada aktivitas diskusi seperti ini, orang-orang tua, para lansia memang cenderung tahu diri dalam arti positif. Daw ngamang, ama tua iba, ro iba non, olo gawe susah. Susah iba, susah yanakon, susah itu ro dia non. Nah, kemungkinan pertimbangan-pertimbangan ini juga bisa membuat keterhubungan on-site kita menjadi begitu pelan. Artinya ada proses yang agak panjang untuk kemudian menghimpun mereka secara efektif menyatu bersama-sama di gereja. Kemungkinan itu kami pikir terbuka. Dan apa yang kami lihat bahwa banyaknya jemaat kita yang berusia senior, yang sudah usia-usia senior, itu kemungkinan yang menjadi penyebab. Maka apa yang Amang katakan tadi, Napi Nasa ni Bapai, kelihatan seperti ada data atau cara kurang seperti yang kita harapkan. Kemungkinan karena kesenjangan digital yang kita miliki tadi. Bisa senjang karena internetnya yang enggak ada, tapi kalau itu terjadi di beberapa daerah, gereja-gereja kita yang secara ekonomi ada ketimpangan. Tapi kalau di Kernolong mungkin tidak terlalu timpang kalau secara ekonomi. Beli kuota, beli pulsa, nyaman lah. Punya laptop, punya HP, bisa lah. Tapi mungkin faktor usia tadi. Kita baru survei juga di Kebayoran Baru. Di Hanglekir ada kegiatan kaum paropuan di sana. Memang dari jumlah paropuan yang katanya biasa ikut sermon sedia kala, itu langsung menyusut sekitar ada 30-40%. Karena opung yang sudah tidak piawai di situ, mereka memilih
artinya doa pribadi, berdoa sendiri dengan situasi yang sangat terbatas itu. Itulah mungkin yang bisa kami tawarkan, tentu tanpa mengurangi apa yang sudah dilakukan oleh gereja kita sekarang. Kami hanya memang karena di komisi selalu juga berdiskusi dan menyampaikan kalau bisa memang pelayanan-pelayanan yang secara online itu terus di-upgrade. Contoh-contoh misalnya ibadah minggu oke, pertangyangan oke, konseling dan yang lain-lainnya mungkin makin banyak bisa dibuka di ruang online sehingga jemaat-jemaat kita yang akhirnya yang tadinya tidak terlalu dapat mengikuti dua kegiatan utama, mereka kemudian makin tergerak. Seperti kegiatan kita malam ini kalau dilakukan secara kontinu, berulang dan terus-menerus, kemungkinan akan bertambah juga perhatian dan kemauan dari mereka yang akan hadir. Di mana boyu pasatami tentu masih jauh dari sempurna. Kami pun tetap berusaha untuk menggumuli hal-hal yang kita hadapi di tengah pandemi ini. Dan akhir kata kami bisa menyampaikan kepada semua kita di dalam menutup diskusi kita ini, nian naking Bapak Ido mabain panipulina sebagai pimpinata, alayala naung ipasa amang moderator, upasata mema pangujungi siak kami, marilah kita selalu fokus pada bagaimana mengindahkan kehidupan, meluaskan kehidupan, meluaskan harapan di tengah-tengah situasi yang demikian ini. Inilah wujud dari kita bersyukur. Karena kita bersyukur, maka kita tidak mau terjebak dalam keluhan, kesusahan, penderitaan. Karena kita tahu bersama Tuhan, penderitaan yang kita alami sekarang akan menghasilkan kebahagiaan yang tak terkira, tak terhitung nilainya di hadapan Allah. Mulia tema di studi hamuna manami nanami dipimpin ata tongoninang diamang moderator do di seksi nama kobasi kita. Mulia tema diamang pandita nami tetap semangat amang disiatar kalan habi perikarnolong semangat do dibayar do luring torok do hami amang dibayar pertanyaan daring tonggo torok amang ribur do ngabai sampai bayar 7.000 tonggo ribur anggi amat tunarion tetap pirit todini ruas ni habi nolong menghadapi nama saya unang lari iko pirdo hita menghadapi nama saya alana kiro konamang ternyata di sido Tuhani berarti nggak perlu takut. Baik amang selnai mau lihat tema diamang pendeta nami saat mata betu inang kors amang di siatar di dongat tanah humaliang usah tapi mah tu inang liturgis nami silakan inang. Doa penutup oleh amang pendeta barangkali ya. Oh, silakan amang doa penutup amang. Mau lihat mari kita berdoa. Sedalam syukur dan setinggi puji kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Allah Bapa yang baik. Yang telah memperkenankan kami, menjumpakan kami secara virtual untuk menyadari tugas dan tanggung jawab kami. Panggilan Tuhan dalam perjalanan baru kami di pasca pandemi ketika COVID-19 hadir di tengah-tengah kami ini, supaya kami lebih banyak mengucap syukur dalam pemeliharaanmu, atas pemeliharaanmu, dan karena pemeliharaanmu, dan sebagai wujud dari pemeliharaanmu atas kami. Kami belajar Tuhan menjadikan ungkapan syukur, hati yang penuh dan berlimpah dengan syukur ini sebagai tanggung jawab, sebagai perwujudan hidup, di mana kami belajar untuk menghadirkan sebanyak-banyaknya kehidupan, karena Engkau telah menghidupkan kami, memberi kami kehidupan. Tolonglah kiranya kami di tengah situasi yang berubah-ubah ini, untuk tetap bergantung dan setia dan mengandalkan-Mu senantiasa. Bukalah mata hati kami dan telinga hati kami, supaya kami melihat dan menyadari dan mendengar segala isi hati dan kehendak-Mu atas kami di situasi ini. Kami tidak menanti kapan pandemi ini selesai, tapi kami belajar melatih diri bagaimana kami melukiskan karya-Mu
menyatakan kehendak-Mu, mewujudkan kasih-Mu di tengah-tengah situasi ini. Berkatilah pemerintah kami dalam memutus penyebaran pandemi ini bersama gugus dan para nakes. Kiranya dengan rahmat dan hikmat surgawi yang daripada-Mu, para peneliti, para ahli dapat menemukan obat yang dapat menghalau dan menghentikan penyebaran dari pandemi ini. Kami memohon campur tangan Tuhan kepada mereka yang sedang diisolasi, apa itu di rumah atau di rumah isolasi atau di rumah sendiri. Ingatkanlah mereka Tuhan, bahwa sesungguhnya kami tidak pernah sendirian, karena Engkau Allah yang selalu tinggal dan diam bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Immanuel yang terus-menerus menyertai dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk terus-menerus berpengharapan, memperluas pengharapan kami, sehingga kami semakin gigih dan kokoh meluaskan kasih-Mu dengan menolong, membantu, memperhatikan, mendoakan, mendukung orang-orang yang kesusahan, yang paling rapuh, yang paling rentan, yang menjadi korban dari situasi yang demikian ini. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk perkenanan-Mu memberkati seksi sending, dan demikian juga paduan dan persekutuan kaum bapak, kaum ibu, dan seluruh jemaat-Mu hari ini, terkhusus dan terlebih Amang Uluan kami dan seluruh pelayan, pendeta, Bibel Pro, dan seluruh para halado. Kiranya dengan hikmat dan kesehatan, rahmat setia yang dari Tuhan, mereka senantiasa dengan gembira dan sukacita dapat menyelenggarakan pemeliharaan-Mu melalui karya-karya pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan dan seluruh pelayanan yang boleh berjalan pada malam ini. Biarlah dengan kasih sayang Tuhan, apa yang boleh kami persembahkan hari ini menjadi tanda syukur dan pengakuan kami bahwa hidup dan kehidupan yang Engkau anugerahkan ini adalah berkat yang patut dan pantas kami rayakan sebagai berkat kelimpahan dari Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal kami memohon. Amin. Baik Amang dan Inang, selanjutnya sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan, mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan transfer kepada rekening gereja kita ataupun dikumpulkan kepada Sintua Week kita masing-masing. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 ayat 1. Silakan Amang Pendeta Nababan memimpin kita dalam doa syafaat. Baiklah Amang Inang, kita sekalian yang mengikuti webinar malam hari ini, marilah kita berdoa. Segala puji syukur dan kemuliaan kami persembahkan ke hadapan-Mu ya Allah Bapa yang sangat mengasihi kami dalam kehidupan kami sehari-hari.
kasih-Mu telah Engkau nyatakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab dalam penebusan oleh Yesus Kristus, kami telah Engkau terima sebagai anak yang Engkau kasihi. Dan sebagai anak yang Engkau kasihi, kami adalah pewaris janji-janji-Mu ya Tuhan. Itu semua dijelaskan oleh Injil-Mu kepada kami. Sebab Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Allah Bapa Tuhan kami, sebab Engkau telah melayakkan kami, memperkenankan kami mewarisi janji-janji-Mu. Ada janji penyertaan-Mu, ada janji kemenangan, ada janji kekuatan, dan mahkotanya adalah janji keselamatan hidup kekal di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami harus membangun dalam kehidupan kami rasa syukur dan memuliakan nama Tuhan. Rasa syukur kami bukan hanya sebatas nyanyian pujian dan kedatangan kami beribadah kepadamu, tetapi berbuah kepada orang di sekitar kami, yaitu buah kasih yang nyata. Allah Bapa Tuhan kami, supaya rasa syukur kami, kedekatan kami kepada Engkau, iman pengharapan kami akan pemeliharaan-Mu, juga kami nyatakan dalam sukacita kami, kemurahan hati, sebab kami harus meneladani Allah Bapa kami yang murah hati. Demikian juga kami digerakkan oleh kasih Allah, bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kami, terutama seiman kami, kemudian meluas kepada orang di sekitar kami, supaya semakin banyak orang bisa merasakan buah kasih dari Yesus Kristus. Berkatilah kami Tuhan dan jadikan kami saluran berkat-Mu, sebab itu merupakan suatu kesaksian yang besar, bentuk pelayanan gereja di tengah-tengah dunia ini. Jika karena sedang menghadapi pandemi COVID ini, maka kehadiran kami untuk berada di sisi teman-teman kami sangat dibatasi dalam kehadiran secara fisik. Tetapi kasih kami tentu tidak terbatas untuk hadir dalam bentuk pelayanan-pelayanan atau percakapan penghiburan atau percakapan motivasi, terlebih dengan memberikan buah kasih membantu. Allah Bapa Tuhan kami, terpujilah atas segala kasih karunia-Mu. Kami sangat terberkati melalui seminar yang kami laksanakan di ruang virtual Zoom pada malam hari ini, yaitu yang diselenggarakan gereja-Mu melalui seksi sending. Kamu harus terus bersaksi. Tidak ada satu hal pun yang bisa menghambat kabaran Injil. Injil tidak bisa terbelenggu, sebab dari Pulau Patmos pengasingan itu juga Tuhan telah layangkan atau kirimkan Injil kepada jemaat-Mu yang sedang dalam kesusahan dan penderitaan, supaya jemaat menang menghadapi segala penderitaan hidup di dunia ini. Sebab kami bertuhankan Tuhan Sang Pemenang, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah pelayanan gereja-Mu AKBP Kernolong, agar senantiasa bisa melayani di tengah-tengah perkembangan zaman, dan berkati semua jemaat. Berkati masing-masing kategorial dan seksi di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Pada tahun ini kami akan mensyukuri tahun ke-102 usia gereja-Mu bersaksi di dunia ini. Semakin berkembang pelayanan gereja itu adalah kerinduan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami untuk mewujudkan rencana-Mu yang mulia itu. Berkati hamba-Mu Ang Pendeta Limbong yang telah memberikan pencerahan-pencerahan bagi kami melalui seminar malam hari ini. Berkati dengan keluarga dan anak-anak. Berkati dalam pelayanan sebagai dosen di Parsamean, juga sebagai pelayan hamba Tuhan yang menaburkan firman Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala kasih karunia-Mu. Berilah pertolongan bagi orang-orang yang menangkan mereka dalam pergumulan hidup mereka ya Tuhan. Yang sakit juga Engkau kuatkan, berpengharapan kepada Yesus Kristus sumber kemenangan dan kesembuhan. Dalam perlindungan-Mu semua pelayan kesehatan
dan semua petugas-petugas vaksinasi, dan semua para pemimpin dan semua pegawai di negara kami ini. Agar warga masyarakat juga semakin menyadari pentingnya untuk mempedomani protokol kesehatan supaya kami semakin dapat mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Allah Bapa Tuhan kami, dalam menghadapi penderitaan atau keadaan sulit ini, agar kami selalu membenahi hidup kami, hidup yang bersukacita, bukan sebagai hidup yang terpuruk di dalam keputusasaan, tetapi untuk meraih masa depan yang penuh sukacita dan kemenangan. Malam hari ini juga peliharakanlah kami dan Ustadz kami malam hari ini, agar kami dapat beristirahat dengan baik dalam perlindungan-Mu. Semua jemaat-Mu ya Tuhan dalam perlindungan. Dan Engkau bangunkan kami esok pagi, perbaharuilah kehidupan kami, semangat kami, kemenangan kami di dalam kasih-Mu yang selalu baru Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin. Amin. Terima kasih Amang Pendeta Nababan. Amang Inang, kita masuk di bagian akhir dari webinar kita malam ini. Lagu terakhir semoga menguatkan kita, memampukan kita untuk terus bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita pada masa pandemi ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1, hidup kita yang benar, nanti dilanjutkan dengan doa berkat dan penutup oleh Amang Pendeta Limbong. Marilah kita bersepakat memohon di dalam doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kita sekalian. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Oras madihita salutna manginang. Oras madihita salutna. Oras maliante. Oras Amang Pendeta. Amang Situmorang tadi masih ada ya? Dari week 6. Saya mau jujuran nih. Mang Peron. Iya. Mang Peron ya? Iya. Iya. Masih ada, Mang? Masih, nah. Iya. Tema ini kita ambil dari hasil diskusi dengan Amang Pintua Hutasoid. Checklistnya itu. Diskusi dengan Amang Pendeta Resort. Jadi hubungan Ama kan ada beberapa materi yang jadi perhatian untuk dibahas dalam sermon begitu kan. Jadi waktu itu saya ambil, oh ya ini aja Mang gitu. Sekalian kita pas tahun momennya begitu kan. Jadi itu Amang.
Terima kasih, Nang. Ya, bersyukur sekali kalau Amang berberkati sangat melalui webinar kita malam ini. Saya pun luar biasa. Jadi memang hai. Amang Melvin ke barat. Oh, ada. Apa kabar, Amang? Apa kabar, Amang? Ada nih. Mute, Melvin. Oh, ya. Baik, Amang. Sehat, sehat. Ya. Puji Tuhan. Jadi Melvin itu yang membuat Melvin. Masih kita pada rindu, Melvin. Ya, Mang. Amang Limbong, Amang Melvin ini masih naposo. Kemarin sakit di Jakarta, terus saat ini sedang dirawat di Surabaya. Ya, Vin ya. Ya, Amang. Tapi udah sehat, cepat sembuh, Amang. Iya. Udah, Mang. Oke. Puji Tuhan lah. Ya, Mang. Berarti ada dari Siantar, ada dari Surabaya. Itu Cinang. Iya, Mang. Iya. Tambah gemuk kamu, Melvin. Siap, Mang. Langsung sehat. Sekarang udah di Jakarta apa di Surabaya, Melvin? Masih di Surabaya, Nang. Oh, Surabaya. Pindah juga kah tugasnya? Enggak, Nang. Masih WFH, Nang. Kantor masih tutup. Oh iya, WFH ya. Iya. Oke lah. Iya, Nang. Makin pelontos, Melvin. Iya, Nang. Kalau ada pesan dan pesan dengan webinar ini, apa yang bisa kita simpulkan gitu? Silakan, Amang. Amang Limbong masih ada. Amang Limbong masih ada. Tadi nggak nanya. Sekarang kok. Apaan sih? Pesannya tadi menarik, pesannya tadi itu. Iya. Di Amang Limbong itu tadi. Bilang Amang Limbong, ternyata hasil survei itu, ternyata iman orang Kristen itu kopong gitu. Jadi aku bisa berkesimpulan bahwa ini memang benar ujian Tuhan gitu loh. Karena iman-iman orang Kristen itu sebenarnya kopong gitu. Jadi bisa dikatakan memang hampir dipasti menarik sih emang gitu. Banyak orang Kristen itu imannya kopong gitu. Jadi wajar aja Tuhan Yesus menguji manusia gitu. Mantap. Kalau untuk vaksin orang Kristen lebih tinggi loh. Orang Kristen, orang Batak itu suku Batak itu lebih tinggi menurut survei. Tinggi apa, Inang? Orang Tionghoa. Bukan masalah surveinya, Inang. Masalah kelakuan imannya. Mereka percaya vaksin itu bisa untuk membuat imun dan iman orang jadi lebih tinggi. Jadi itu sebenarnya ada hubungannya kalau saya lihat. Oh, vaksin. Lebih fight gitu untuk menghadapi situasi ini, lebih kuat gitu. Ya. Kasus orang Batak nomor 3, Nang. Kenapa? Hasil survei penerimaan terhadap vaksin orang Batak. Ada yang begini tadi, Amang Syahan, ada pendapat yang berbeda bahwa pandemi ini bukan